Sehat Pak Anies? Sehat, alhamdulillah, waras. Ya, gimana Pak? Tadi kan ada aspirasi juga katanya Gini, pasarnya tambah sepi. Benar, saya ingin sampaikan kesempatan pertama kepada Pak Gusnal untuk menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Gusnal. Alhamdulillah, tahu betul kondisi pasar, keluhan pedagang sudah disampaikan oleh pedagang Pak Anies. Mudah-mudahan ini membuat catatan buat Pak Anies agar pasar ini bisa bangkit kembali, pasar tradisional ramai kembali di bawah kepemimpinan Pak Anies nanti. Berkunjung ke pasar Cempaka Putih dan acara deklarasi. Harapan kami pedagang pasar-pasar yang sudah agak sepi, ya diharapkan seperti program Pak Anies yang lalu-lalu, semoga pasar kita ini dibangun pakai dana penyertaan modal pemerintah. Tuh, mudah-mudahan semua pasar jadi bagus dan ramai. Demikian, terima kasih. Sampaikan terima kasih atas dukungan yang disampaikan oleh teman-teman di Kopasindo, dukungan dari para pedagang pasar. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa perekonomian rumah tangga di Jakarta sangat diuntungkan oleh kehadiran pasar-pasar tradisional. Pasokan-pasokan kebutuhan pokok warga itu melalui jalur pasar-pasar tradisional. Karena itu pasar-pasar tradisional harus dijaga untuk bisa tetap hidup dengan baik dan bila ada permasalahan segera diselesaikan supaya kegiatan di pasar berjalan baik, harga terjangkau, kenyamanan selalu hadir, dan manfaatnya dirasakan oleh rumah tangga se-Jakarta. Jadi aspirasi yang tadi disampaikan, karena ini adalah pasar sementara, tentu terkait dengan pembangunan pasarnya. Nah, ini semua saya tadi sampaikan ketika saya menyambut, kita bahas sama-sama pasar-pasar ini supaya bisa kembali beroperasi dengan baik, supaya semua pedagang yang semula bisa bekerja, mencari nafkah, memberikan kesempatan juga pada perekonomian rumah tangga bisa kembali berkegiatan. Ya. Oke, cukup, teman-teman. Yuk. Udah dari tadi pagi. Udah semua. Apa? Pak, ini kan kemarin Kaisang menyatakan dukungan kepada Pak Ahmad Lutfi di Jateng, dan ada sejumlah pihak memungkinkan bilang bahwa dia akan juga ikut jadinya ke Pilkada DKI Jakarta. Kemarin kan sempat ada pembahasan bahwa Pak Kaisang akan menjadi pendamping. Nah, itu seperti apa, Pak? Gini, bagi kami saat ini saya sampaikan fokusnya adalah warga Jakarta. Kami bekerja bersama dengan warga Jakarta selama 5 tahun. Saya bekerja dengan rasa cinta pada warga sehingga ingin masalah-masalah yang dihadapi warga bisa diselesaikan, bisa dikurangi bebannya supaya bisa hidup lebih baik. Nah, proses itu melalui proses politik. Nah, kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa, ya. Pak, di sini kan kalau misalnya melihat hasil survei, Bapak kan memang merajai nih beberapa survei nasional, tapi kan juga ada mengekor, kemudian ada Pak Ahok, ada Pak RK, dan juga ada Mas Kaisang juga. Nah, ini kalau misalnya Bapak kan berarti memetakan juga ini sebenarnya. Nah, apakah ada sebenarnya calon yang cukup berat nih kalau misalnya dia juga maju nih di Pilkada Jakarta? Saya sebenarnya lebih banyak konsentrasi pada masalah-masalah yang dihadapi di Jakarta. Pertama, kita belum masuki masa kampanye, kita juga belum tahu siapa saja yang nanti akan berada di dalam pilkada. Jadi fokus saya sekarang adalah soal masalah-masalah yang dihadapi warga dan bagaimana program-program yang dulu dirasakan manfaatnya itu kembali bisa dirasakan lagi oleh warga. Itu fokus saya sekarang. Ya, Pak Anies cukup ya. Cukup percaya diri, Pak, untuk menghadapi nama-nama yang populer itu, Pak. Pada akhirnya pilkada itu kembali pada rakyat, bukan kepada siapa calonnya, tapi pada rakyat. Karena toh yang memutuskan adalah rakyat Jakarta. Ya. Pak Anies, Pak Yusuf Hamka katanya bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPP Kopasindo Pak Haji Gusnal dan seluruh jajaran DPP Kopasindo termasuk Bu Sekjen Bu Hajah Wahyuni, Pak Safrizon, Pak Ketum, juga yang saya hormati Ketua DPW Kopasindo DKI Jakarta,
Bila kita senang sekali, saya betul bersyukur bisa jumpa lagi dengan semua pegiat-pegiat Kopasindo yang membawa pesan yang sangat relevan dengan perjuangan kita. Kita ingin perekonomian kita maju. Kita ingin, betul ya? Tadi istilahnya yang mimpin doa tadi, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Insyaallah. Oh ya, Ketua DPW Banten yang saya hormati. Jadi saya bersyukur sekali bisa bertemu, bisa silaturahmi lagi, dan kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta. Apa yang menjadi kepentingan menggerakkan perekonomian, khususnya pelaku-pelaku pasar, itu akan kembali menjadi prioritas untuk kita. Jadi kita semua tahu bahwa pasar tradisional adalah salah satu tulang punggung penting di dalam perekonomian di Jakarta. Dan keluarga-keluarga di Jakarta mengandalkan betul pasar-pasar tradisional. Dari pasar-pasar inilah kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok itu dipasok. Nah, kita sering menyaksikan kebutuhan-kebutuhan pokok itu, tapi kita kadang-kadang terlewat memperhatikan kondisi pasarnya, terlewat memperhatikan apa-apa yang menjadi kebutuhan agar pasar ini bisa makin berkembang. Jangan pasar tradisional justru makin menghilang. Yang dibutuhkan justru makin kuat, makin menjadi saluran atas kebutuhan. Dan kita tahu pasar-pasar tradisional kita itu memiliki usia yang amat panjang. Pasar Senen ini panjang sekali, Pak. Salah satu pasar paling tua di Jakarta ini. Memang pasarnya sebagian pakai nama hari ya. Ada pasar Minggu, pasar Senin, pasar Rebo, pasar ada pasar yang tidak pernah lama. Namanya pasar apa? Pasar baru terus pasar. Padahal udah panjang juga tuh umurnya. Pasar kambing ada di Jakarta, ya kan? Tanah Abang itu semua adalah pasar-pasar yang sudah meningkatkan kesejahteraan warga ratusan tahun. Bukan cuma itu, seperti Tanah Abang, Pasar Senen itu usianya ratus tahun. Nah, kita tidak ingin pasar-pasar tradisional itu jadi sejarah. Justru kita ingin pasar tradisional membuat sejarah baru di Jakarta. Jadi semua nanti insya Allah kita bekerja bersama dengan teman-teman Kopasindo. Kita ingat ketika menyelesaikan masalah-masalah di pasar. Ketika bicara menyelesaikan masalah di pasar, pemerintah tidak menganggap dirinya yang paling tahu atas masalah. Yang paling tahu atas masalah siapa? Pedagang pasar, konsumennya, kemudian orang-orang yang berada di sekitar pasar itu adalah yang paling tahu. Nah, kita selesaikan persoalan-persoalan itu dengan mendengar, dengan kalau bahasa yang kita gunakan kolaborasi, kerja bersama. Bukan sekedar konsultasi, apalagi sosialisasi. Kalau sosialisasi itu artinya apa? Pemerintah putusin, pemerintah sosialisasi, betul kan? Kalau konsultasi artinya apa? Pemerintah tanya, butuhnya apa, kabarin, putusin pemerintah. Kalau kolaborasi, sama-sama, tuh lain level. Sosialisasi satu arah, konsultasi tanya, kolaborasi kerja bersama. Jadi kita ingin tingkatnya lebih tinggi, namanya kolaborasi, kerja bersama. Nah, dengan begitu harapannya nanti persoalan-persoalan yang dihadapi di pasar-pasar kita bisa selesaikan dengan baik, termasuk yang belum tuntas nih, yang belum tuntas nanti insya Allah bila ditakdirkan kita sama-sama tuntaskan.